Halo, selamat siang. Eh, saya akan membacakan tanggapan, ya, tanggapan di YouTube saya, tanggapan dari masyarakat, ya, yaitu mengatakan begini. Ini tanggapan dari Justin Abun, mengatakan aparat penegak hukum, kepolisian atau kejaksaan, jika mereka berbuat onar, ya, pada masyarakat, itu langsung dapat ditindak oleh pimpinannya. Akan tetapi, kenapa organisasi advokat Dewan Kehormatan kok tidak bertindak kepada anggota yang berbuat onar? Ya, khusus untuk organisasi Pradi, ya, saya bernaung di bawah organisasi Pradi. Saya akan bacakan bahwa di dalam anggaran dasar Pradi disebutkan bahwa Pradi menetapkan dan menjalankan kode etik bagi anggota Pradi. Lalu Pradi melaksanakan pengawasan terhadap advokat agar advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi pelaksanaan kode etik. Ya, selanjutnya Pradi memberikan teguran lisan atau teguran tertulis atau melakukan pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap terhadap advokat berdasarkan keputusan Dewan Kehormatan. Ya, itu sebetulnya sudah lengkap peraturan-peraturan, ya, aturan-aturan organisasi, ya. Nah, dulu waktu Pradi dibentuk itu ada 7 organisasi advokat, ya, yang semuanya bernaung di bawah Pradi, ditetapkan oleh 7. Jadi kode etik advokat ditetapkan oleh 7 organisasi advokat, ya. Nah, selanjutnya ada namanya komisi pengawas, ya. Pengawasan sehari-hari terhadap advokat dilakukan oleh komisi pengawas yang dibentuk oleh DPN. Nah, semua peraturan-peraturan tentang perilaku dan kode etik itu sudah jelas diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga Pradi. Nah, sekarang persoalannya adalah organisasi advokat ini sudah sangat banyak, ya, sangat banyak. Yang dulu hanya 7, sekarang sudah sangat banyak. Nah, ada 2 sistem di dalam organisasi advokat ini yang sekarang ini masih belum disepakati. Pertama adalah sistem yang namanya single bar, yaitu hanya satu organisasi advokat di Indonesia. Misalnya Pradi, hanya Pradilah satu-satunya organisasi advokat. Itu sistemnya single bar. Yang kedua, ada sistemnya multibar, ya, yaitu organisasi advokat itu boleh didirikan oleh advokat sebanyak-banyaknya. Nah, saat ini, ya, saat ini Indonesia menganut sistem multibar. Faktanya sangat banyak organisasi advokat yang berdiri dengan alasan kebebasan berserikat dan berkumpul, ya, dan semuanya bisa didaftarkan di Departemen Hukum dan HAM. Nah, sekarang kesulitannya adalah apabila advokat melanggar kode etik, ya, membuat keonaran, ya, lalu di mana dia akan diadili? Apa sanksi terhadap dia?
Contoh, ada advokat peradi yang diadili Dewan Kehormatan dan diberikan sanksi, maka dia tidak mau melaksanakan isi putusan Dewan Kehormatan, akan tetapi dia berpindah ke organisasi advokat lain. Artinya putusan Dewan Kehormatan itu ya tidak executable, tidak dapat dieksekusi. Ya. Nah, parahnya kalau ini dibiarkan terus-menerus, maka kondisi ini tentu saja akan merugikan masyarakat. Karena masyarakat tidak tahu harus kemana mau mengadu apabila mendapat perlakuan-perlakuan yang ya tidak manusiawi, perlakuan-perlakuan yang sangat kejam, perlakuan yang menakut-nakuti klien, ya, dan perilaku-perilaku yang tidak terpuji lainnya. Sekarang saatnya organisasi advokat, jika terjadi itu tidak ada satupun ya sanksi yang bisa dilaksanakan, kecuali advokat tadi melanggar hukum pidana, ya, itu bisa diadili, dilaporkan ke polisi. Tapi kalau advokat itu melanggar kode etik advokat, ya, saat ini masyarakat tidak bisa mengadu. Kenapa? Karena sudah sangat banyak organisasi advokat. Dan kalaupun mengadu, kalaupun diberikan sanksi, si advokat tadi bisa loncat sana, loncat sini. Masuk organisasi A. Nanti diberikan sanksi di A, dia bisa pindah ke B. Ya. Nah, solusinya adalah harus ada Dewan Kehormatan bersama. Kalau memang tidak bisa lagi untuk dilakukan single bar, ya, kalau memang tidak bisa single bar sistemnya, oke lah. Tapi dibentuk Dewan Kehormatan bersama, ya, disepakati oleh seluruh organisasi advokat. Tapi jika organisasi advokat yang banyak tadi juga tidak mau, tidak bersedia untuk membentuk Dewan Kehormatan bersama, maka menurut saya Mahkamah Agung ya dapat ikut campur dalam masalah ini. Ya. Melalui apa? Ya, melalui mediasi. Ya. Atau memanggil seluruh dan mendata seluruh organisasi advokat. Seluruh organisasi advokat didata oleh Mahkamah Agung, ya, maka Mahkamah Agung ya meminta kepada seluruh organisasi advokat untuk membuat Dewan Kehormatan bersama. Jika itu tidak dilakukan, maka percayalah, ya, pelanggaran kode etik advokat ini tidak akan bisa dilaksanakan, tidak akan bisa diberikan sanksi, tidak akan bisa ditindak tegas, ya. Yang kedua, putusan Dewan Kehormatan bersama tadi itu bersifat executable, artinya dapat dieksekusi. Putusan yang dapat dieksekusi itu tentu saja ya melalui upaya paksa. Ya, dalam tanda petik upaya paksa ya yang dilakukan oleh, kita harapkan, Mahkamah Agung. Karena memang kami para advokat ini ya sangat takut dengan Mahkamah Agung. Ya. Apabila Mahkamah Agung menegur kami advokat, ini kami memang harus mematuhi. Itulah yang bisa kami patuhi. Sehingga memang campur tangan dari Mahkamah Agung untuk membenahi
advokat ini memang diharapkan saat ini. Jadi tidak bisa dibiarkan organisasi advokat ini liar. Ya. Nah, begitulah pendapat saya. Ya. Itu pendapat pribadi. Mungkin kalau ada pendapat lain dari pendapat saya, silahkan. Tapi tujuan saya hanya satu, yaitu bagaimana masyarakat pencari keadilan tidak dirugikan oleh advokat-advokat melalui perilakunya yang merugikan. Ya, demikian. Ya, lebih dan kurang mohon maaf. Selamat siang.